Mari kita bincang-bincang mulai dari hubungan antara kalsium dan kehidupan. Kalsium merupakan sumber kehidupan manusia. Dalam setiap tahap perkembangan manusia, dari masa kanak-kanak ke tengah usia sampai lanjut usia, kalsium memainkan peranan penting dan merupakan unsur yang mutlak diperlukan untuk menjamin kesehatan dan panjang umur. Dilihat secara umum dari segi fisiologi, sepasang pria dan wanita sudah dapat menghasilkan kehidupan. Tetapi dilihat dari sitologi dan biologi molekul, akan kita temukan bahwa kalsium merupakan salah satu kation penting bagi semua makhluk bernyawa. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh ion kalsium besar sekali dalam aktivitas kehidupan manusia. Ketika drama kehidupan dimulai, gerakan sperma menuju sel telur mengandalkan energi penuh yang dipasok oleh kalsium. Para ilmuwan menemukan bahwa pada bagian depan DNA yang dibawa sperma, terdapat sebuah pucuk yang terbentuk dari kalsium. Pada saat mendekati sel telur, pucuk kalsium inilah yang memungkinkan sperma menembus membran dalam sel telur. Saat itu pula terjadilah pembuahan. Pada saat yang sama, partikel berbentuk gelombang yang dibentuk oleh kalsium mengelilingi sel telur. Inilah yang disebut getaran kalsium. Lihatlah getaran kalsium sedang mengaktifkan sel telur sehingga ia dapat dibuahi. Sejak saat ini, mulailah sebuah kehidupan baru. Dari sini terlihat bahwa kekurangan kalsium dapat mempengaruhi fungsi seksual dan keaktifan sperma secara langsung dan menyebabkan kemandulan. Keajaiban pertama dalam penciptaan ini berawal dari dalam tubuh seorang wanita, dalam organ yang disebut ovarium, dengan proses pematangan sebuah sel telur. Terpampang sebuah perjalanan panjang di hadapan telur yang sedang mengalami pematangan ini. Ia pertama-tama akan memasuki organ yang disebut tuba fallopi, lalu berjalan melaluinya dengan menempuh jarak yang jauh hingga akhirnya sampai ke rahim sang ibu. Sesaat sebelum telur yang matang dilepaskan dari ovarium, tuba fallopi telah siap untuk menangkapnya. Dengan gerakan-gerakan sensitif, ia mencoba menemukan posisi sel telur ini di bagian paling atas ovarium. Sebagai hasil pencarian ini, tuba fallopi menemukan telur yang sedang mengalami pematangan tersebut dan menarik sang telur ke arahnya. Dan akhirnya, perjalanan sang telur pun kini telah dimulai. Sang telur diharuskan melakukan perjalanan sejauh keseluruhan panjang tuba fallopi. Tetapi ia tidak memiliki organ yang membantunya untuk melakukan tugas ini seperti sirip atau kaki. Untuk itulah, suatu sistem khusus telah diciptakan untuk perjalanan telur ini. Miliaran sel pada permukaan bagian dalam tuba fallopi telah ditugasi untuk memastikan bahwa sang telur berhasil mencapai rahim. Sel-sel ini senantiasa menggerak-gerakkan rambut-rambut tipis pada permukaannya yang disebut silia agar bergerak ke arah rahim. Dengan cara demikian, mereka menggiring sel telur ke arah yang benar, persis seperti memindahkan suatu barang berharga dari satu tangan ke tangan selanjutnya. Jika seseorang mengamati dengan seksama, rambut-rambut tipis ini merupakan bagian dari suatu perencanaan yang sangat cerdas dan telah berada di tempat dan dalam bentuk yang sangat tepat sebagaimana mereka seharusnya. Mereka semua secara bersama-sama melakukan sebuah tugas pengangkutan, semuanya menuju ke arah yang sama. Jika salah satu bagian dari sel-sel tersebut tidak melaksanakan fungsinya, atau jika mereka melakukan tugas pengangkutan ini dengan arah yang berlainan, telur tersebut tidak akan mencapai tujuannya, dan kelahiran bayi tidak akan terjadi. Beruntung ciptaan Allah tidaklah bercacat, dan setiap sel melakukan tugas yang dibebankan padanya tanpa melakukan kesalahan. Dengan demikian, sel telur bergerak tanpa hambatan ke tempat yang secara khusus telah dipersiapkan untuknya, yaitu rahim sang ibu. Tetapi sel telur yang begitu hati-hatinya sedang diangkut ini memiliki masa hidup hanya 24 jam.
Jika ia tidak dibuahi dalam selang waktu tersebut, ia akan mati. Ia memerlukan suatu material penting agar dapat dibuahi. Sperma yang akan datang dari tubuh laki-laki. Sperma adalah sel yang bertugas membawa informasi genetis laki-laki ke sel telur dalam tubuh wanita. Bila diamati lebih dekat, sperma terlihat persis seperti sebuah mesin yang khusus didesain untuk mengangkut muatan ini. Bagian depan sperma tertutup oleh pelindung. Terdapat sebuah lapisan pelindung lain di bawah lapisan pertama tersebut. Dan di bawah lapisan kedua ini, terdapat kargo muatan yang dibawa oleh sperma tersebut. Dalam muatan ini, terdapat 23 kromosom yang dimiliki oleh lelaki tersebut. Segala informasi mengenai tubuh manusia, bahkan sampai yang paling detail, tersimpan dalam kromosom ini. Agar seorang anak manusia terbentuk, 23 kromosom dalam sperma harus bersatu dengan 23 kromosom dalam sel telur ibu. Dengan cara demikian, bahan dasar pertama manusia berupa 46 kromosom akan terbentuk. Sistem pelindung pada kepala sperma tersebut akan melindungi muatan berharga ini dari segala mara bahaya selama perjalanannya. Tapi, desain pada sperma tidak terbatas sampai di sini. Terdapat mesin bertenaga sangat kuat di bagian tengah sperma. Bagian belakang mesin tersebut terhubungkan dengan ekor sperma. Daya yang dihasilkan mesin ini memutar ekor bagaikan kipas angin dan memungkinkan sperma meluncur dengan cepat. Karena terdapat mesin di bagian tengah, ia membutuhkan bahan bakar yang memungkinkannya bekerja. Kebutuhan ini telah diperhitungkan, dan bahan bakar paling produktif untuk mesin tersebut, yaitu fruktosa, telah tersedia dalam bentuk cairan yang melingkupi sperma. Dengan cara demikian, bahan bakar untuk mesin tersebut telah tersedia di sepanjang perjalanan yang akan ia tempuh. Dengan desain yang sempurna ini, sang sperma bergerak cepat dan langsung mengarah ke sel telur. Ketika ukuran panjang sperma dan jarak perjalanan yang ia tempuh tersebut kita cermati, akan terlihat bahwa sperma layaknya sebuah mesin berkecepatan tinggi. Pembuatan mesin-mesin ajaib ini dilakukan dengan cara yang sangat ahli. Di dalam tiap testis, yang merupakan pusat produksi sperma, terdapat tabung mikroskopis dengan panjang total mencapai 500 meter. Proses produksi di dalam tabung-tabung mungil ini persis layaknya sistem perakitan menggunakan ban berjalan pada pabrik modern. Bagian pelindung, mesin, dan ekor sperma dipasangi satu persatu secara bergantian. Yang muncul sebagai hasilnya adalah sebuah keajaiban teknik yang luar biasa. Kita hendaknya berpikir sejenak menghadapi kenyataan ini. Bagaimana sel-sel yang tidak memiliki kemampuan berpikir ini mengetahui bagaimana mempersiapkan sperma dalam bentuk yang tepat, padahal mereka sama sekali tidak mengetahui seluk-beluk tubuh wanita. Bagaimana mereka belajar membuat pelindung, mesin, dan ekor yang akan dibutuhkan oleh sperma ketika berada dalam tubuh sang ibu? Dengan kecerdasan apa mereka dapat merakit komponen-komponen ini dalam urutan yang benar? Bagaimana mereka tahu bahwa sperma akan membutuhkan fruktosa? Bagaimana mereka belajar membuat sebuah mesin yang bergerak dengan bahan bakar fruktosa? Hanya ada satu jawaban atas semua pertanyaan ini. Sperma dan air mani yang mereka tempati diciptakan secara khusus oleh Allah demi kelestarian umat manusia. Profesor Sefat Babuna, mantan dekan Fakultas Kedokteran, Ginekologi dan Kebidanan Universitas Istanbul, menjelaskan desain khusus pada sperma ini sebagai berikut. Sel-sel sperma dibuat dalam tubuh sang ayah, tapi fungsi sperma ini dilakukan dalam tubuh sang ibu.
Dan semenjak dunia ini dimulai, dengan kata lain dalam sejarah umat manusia, tidak ada sperma yang berkesempatan kembali pulang ke tubuh sang ayah setelah melaksanakan tugasnya dalam tubuh sang ibu, dan kemudian berkata pada sel-sel yang telah membuatnya tentang apa yang telah mereka lakukan, kesulitan apa yang mereka hadapi, atau apa tugas mereka. Jadi kalau begitu, bagaimana sel sperma memiliki struktur yang sangat berbeda dengan semua ribuan macam sel yang ada dalam tubuh? Bagaimana sel sperma mengetahui bahwa ia akan mengangkut muatan genetis yang ia ambil dari tubuh sang ayah ke tubuh lain yang kemudian akan menjadikannya hidup, sehingga bagian kepala, yakni bagian depannya, harus memiliki pelindung? Bagaimana sel sperma mengetahui bahwa ia akan menembus membran sel sehingga ia juga membawa sejumlah senjata kimia yang dipasang di balik pelindungnya? Jadi, Anda tahu bahwa adalah mustahil semua struktur pada sel ini. Tugas yang ia lakukan, berbagai peristiwa yang ia alami adalah sebuah kebetulan. Ia mengerjakannya dengan kebetulan, atau bahkan ia secara sadar mengerjakan semua ini berulang-ulang. Ini adalah bukti paling jelas bagaimana Allah Sang Pencipta telah memberinya tugas ini dan bagaimana ia melakukannya dengan cara yang paling sempurna. Perancangan menakjubkan dalam desain sperma itu sendiri adalah sebuah keajaiban penciptaan. Sebenarnya Allah telah memberikan perhatian khusus pada penciptaan air mani, tempat sperma itu berada dalam Al-Quran. Sekitar 250 juta sperma pada satu waktu dikirimkan ke rahim sang ibu. Angka ini sengaja dibuat tinggi, sebab segera setelah sperma-sperma itu memasuki tubuh sang ibu, mereka mendapati diri mereka berhadapan dengan bahaya mematikan. Terdapat campuran pekat asam di dalam organ reproduksi sang ibu yang menghalangi pertumbuhan bakteri. Campuran asam ini juga mematikan bagi sperma. Dalam beberapa menit saja, dinding rahim diliputi jutaan sperma yang mati. Beberapa jam kemudian, sebagian besar dari 250 juta sperma tersebut akan mati. Senyawa asam ini yang sangat penting bagi kesehatan sang ibu sungguh sangat ampuh sehingga dengan mudah mampu membunuh semua sperma yang memasuki rahim. Pada peristiwa ini, pembuahan tidak dapat terjadi dan ras manusia akan punah. Akan tetapi Allah yang menciptakan sperma juga menciptakan pencegahan melawan bahaya yang akan ditemui sperma dalam rahim sang ibu. Pada saat sperma sedang diproduksi dalam tubuh sang ayah, senyawa basa ditambahkan pada cairan yang berisi sperma tersebut. Senyawa ini menurunkan pengaruh asam dalam rahim sang ibu. Oleh sebab itu, sejumlah sperma lolos memasuki rahim sang ibu dan berhasil mencapai pintu masuk ke tuba falopi. Jika Anda perhatikan, semua sperma tersebut bersama-sama pergi menuju arah yang sama. Tapi, bagaimana mereka dapat menemukan arah yang tepat ini? Bagaimana mereka mengetahui letak sel telur yang tidak lebih besar daripada setitik debu? Sperma mampu menemukan jalan ke arah telur akibat adanya satu sistem lain yang tercipta sempurna yang ikut berperan. Sang telur melepaskan zat kimia untuk menarik perhatian sperma yang berada sekitar 15 cm darinya ke arah telur tersebut. Sperma ini bergerak lurus ke arah telur setelah menangkap signal kimia tersebut. Singkatnya, sel telur yang sama sekali tidak mengenali sperma tersebut dan belum pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya memanggil sperma ini untuk datang padanya. Dua sel yang sama sekali belum pernah kenal mampu untuk saling berkomunikasi. Ini adalah satu bukti lagi bahwa telur dan sperma diciptakan dalam bentuk paling ideal satu sama lain. Akhirnya, sekitar 100 sperma berhasil mencapai telur. Namun perlombaan belum usai. Karena hanya satu sperma yang diizinkan masuk dan berada dalam telur. Jadi, satu perlombaan yang lain lagi dimulai.
terdapat sebuah rintangan besar yang menghadang para sperma ini. Ini adalah lapisan pelindung keras yang mengelilingi telur, yang membunuh berbagai mikroorganisme yang tidak dikehendaki yang mendekatinya dan sukar untuk ditembus. Untuk mengatasi rintangan ini, sistem khusus telah diciptakan pada sperma. Di bawah lapisan pelindung pada kepala sperma, terdapat senjata-senjata rahasia yang hingga kini masih ia sembunyikan, yakni berupa kantung-kantung kecil berisi enzim-enzim pelarut. Kantung-kantung kecil ini membuat lubang pada penghalang pertama yang mengelilingi telur, yaitu lapisan pelindung, dengan melarutkannya sehingga sperma dapat masuk melalui lapisan ini. Ketika sperma sedang bergerak maju di dalam lapisan ini, pelindung kepala sperma akhirnya menjadi usang dan setelah itu hancur. Hancurnya pelindung tersebut adalah bagian dari perencanaan yang berfungsi dengan sempurna. Sebab melalui peristiwa ini, kantung enzim kedua dalam sperma kini tersingkap. Hal ini memungkinkan sperma melewati penghalang terakhir yang menghadangnya. Dengan kata lain, menembus kulit telur. Anda kini sedang melihat gambar yang diambil dengan mikroskop elektron. Sperma memiliki pelindung berwarna merah. Pelindung ini melebur dan sperma memasuki telur melalui kulitnya. Gambaran sempurna tentang pertemuan antara sperma dan telur tidak berakhir sampai di sini. Segera setelah sperma mencapai kulit telur, keajaiban lain terjadi. Sang sperma tiba-tiba saja melepas ekor yang telah membawanya sepanjang perjalanan ini. Hal ini penting, karena bila sperma tidak melakukannya, maka ekor yang selalu tetap bergerak akan masuk ke dalam sel telur dan menghancurkannya. Pelepasan ekor oleh sperma menyerupai cara roket atau pesawat ruang angkasa melepaskan tangki bahan bakar dan mesin yang tidak diperlukan lagi ketika mereka meninggalkan atmosfer. Tetapi, bagaimana sperma kecil ini dapat melakukan suatu perhitungan yang rumit? Agar sperma mampu melakukan perhitungan ini, ia harus tahu bahwa ia telah sampai pada akhir perjalanannya dan oleh karenanya tidak lagi memerlukan ekornya. Akan tetapi sperma adalah mesin biologis yang tidak mampu berpikir, yang tidak memiliki kecerdasan dan tidak dapat merasakan keadaan sekelilingnya. Telah melengkapinya dengan suatu sistem yang memungkinkan ekor untuk lepas pada saat yang tepat. Sperma melepaskan ekornya, menembus telur dan meletakkan muatannya, yakni kromosom, melalui lubang yang ia buka. Proses pengangkutan data genetis dengan cara ini kini berakhir. Akibat dari berfungsinya secara harmonis ratusan sistem yang berada dan mandiri ini, data genetis tentang tubuh sang ayah berhasil mencapai sel telur. Seperti yang kita telah saksikan, bahkan sekedar penyatuan sperma dan telur hanya mungkin terjadi karena adanya suatu perencanaan dan desain yang sempurna, sehingga tidak menyisakan ruang kebetulan.